samain aja gitu ngurungoknya. Iya Pak, ya Pak. Ayo ngangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalan dulu ya kan. Saya koordinator penyuluh BPCC. Jadi di sini kami mengundang ada dari PT Bio Bio Pertama. Jadi ada produk yang mungkin mau dikenalkan sama Bapak sama Ibu gitu kan. Supaya hasil padinya melimpah gitu kan. Jadi di sini nanti Ibu bebas bertanya sama Bapak ya. Nah, nanti kita istilahnya apa namanya? Sharing lah masalah pengalaman Bapak Ibu mengenai budidaya tanaman padi ini ya kan. Ini padi semua aja nih berarti. Padi ada juga tanaman sayuran nih Bang. Sawit ada juga ya kan sebagian ya kan. Nanti komunikasinya ini aja lah, kita musyawarah aja ya kan. Jadi dari saya cukup ingin aja kita sampaikan dari Bapak ini aja dari Pak Bio. Oke, Hakim boleh juga. Sementara PMP dulu ya, mungkin ada ini masukan orang ya kan. Taruh sini Pak, tas ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, enggak itu Pak, enggak benar katanya. Pak, enggak Suara telepon. ya kok ini Pak, tenda kami hormati dari Bapak kerja kami lah gitu ya. Ya. Dari Bapak Bio Sultana. Bio Sultana. Pertama-tama pada hari ini kami ya, dalam rangka ini kita nanti sosialisasi atau pengenalan atau mungkin nanti ada aplikasi enggak Pak? Ya boleh lah. Ada aplikasi Langsung aplikasi. tentang ini ya, demplot ya, kita bilang aja demplot ya. Untuk memperkenalkan pupuk yang mudah-mudahan nanti dapat meningkatkan hasil kita. Ya, dari yang kemarin berapa nanti yang sekarang berapa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau sama saya mungkin Bapak Ibu nggak asing lagi ya. Mungkin tapi mungkin ada yang asing juga. Karena saya dari dulu di sini pernah Pak Muslim dan sebelumnya ya sering ada kegiatan. Ya saya sering mari Pak ya Bu ya kalau ada masalah di Pak. Jadi Ini tidak dong. ini pupuk kita ini ya itu adalah salah satu juga untuk nanti bisa mengendalikan hama ya kan. Saya kan bicara masalah hama ya, mau penyakit dan tanaman padi karena pengendalian hama terpadu itu prinsip dasarnya kan budidaya tanaman sehat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tanamannya itu sehat, mudah-mudahan nanti hama penyakit kurang ya menyerang. Nah, itu ada salah satu ya. Kemudian Ibu Bapak Ibu sekalian jangan lupa pengamatan Bu ya, nanti kalau di lahan sawah Bapak Ibu kalau ke ladang sering diamati, jangan sampai nanti lahannya nggak panen ya kan, atau lahannya terserang hama atau penyakit ya. Nah, ini bisa ya, nanti kalau kita selesai ya. Jadi saya rasa saya nggak banyak panjang lebar ya, saya sebetulnya kepingin juga banyak cerita karena di wilayah kita ini Pak, perlu Bapak ketahui banyak serangan pengerek batang sekarang. Pengerek batang udah di mana-mana. Batang ya, di lahan kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya agak ya pengerek batang itu kalau di sebelum keluar namanya endap, kalau udah keluar namanya beluk. Ini batang juga ya kan. Batang sama ini Pak, Buahnya semalam kena serangan walang sangit. walang sangit. Muntah. Walang sangit kalau panennya belakangan yang sering banyak. Iya. Ya, sama dengan burung ya kan. Panennya belakangan. Kalau nanamnya duluan tikus ya. Jadi banyak tanam serentak. Penting ya kan. Tanam serentak kita pengembangan pupuk ini mudah-mudahan
Amin. Nanti ada program Bapak ini setelah diarit, nah bisa disemprot lagi di pupuk, nah nanti panen lagi. Jadi mendukung program kita TIP 400 ya, bisa 4 kali panen. Kalau bisa di musim yang akan datang nanti tanam sekali, panen, semprot, habis olah lagi, tanam lagi, kan semprot pasti dapat TIP 400 tadi program kita. Nah ya, mudah-mudahan dari kelompok Bio ini dapat juga membantu program kita ya untuk yang berikutnya nanti ya. Mudah-mudahan kalau TIP 400 kita ini berhasil, mudah-mudahan pemerintah nanti memperhatikan kita, mungkin ada program yang lebih bagus lagi gitu ya, kita harapkan ini ya. Nah jadi hasil kita melimpah, program kita banyak. Nah ya, jadi saya rasa ini aja yang saya sampaikan. Kami kembalikan kalau ada. Terima kasih. Jadi di sini saya informasikan sedikit ya Pak, masalah program B4. Kemarin kita udah ambil kesepakatan beberapa kelompok tani yang ada di sini, termasuk kelompok Buk Sulami. Mungkin ini kebanyakan anggota di kelompok Buk Sulami kan. Jadi kemarin tuh program B4 gitu sebenarnya jadwal tanam kita itu udah saya laporkan di bulan Mei tanggal 24 gitu kan. Jadi kalau bisa ya Bapak Ibu segeralah menyemai gitu kan, karena program tadi sebenarnya udah terlambat gitu ini dari jadwal P4 tadi nih Bu ya Pak, karena benih pun udah dikasih ke kelompok ya kan, kalau bisa disegerakan semai, air pun udah masuk. Jadi supaya agak seragam kita ya, kita pun Ibu Sulami kami udah kena tegur terus ini dari kabupaten, dari provinsi. Jadi kalau bisa ya anggota kelompok ini mendukunglah gitu kan sama kelompok ini, sama kami juga petugas yang ada di kecamatan. Jadi kami pun namanya bagus kita di sini semua nanti kalau memang ini berjalan program ini kan gitu kan. Jadi kendala Bapak sama Ibu ya cukup disampaikan sama kelompok. Kalau apa masalah biar kita sharing gitu kan. Karena pemerintah udah merencanakan 4 kali tanam ini untuk Bapak juga, bukan untuk kami ya kan. Nah, jadi ini pun ada dari Bapak ini PT Bio Soltama ini ya untuk mendukung itu juga. Kalau memang nanti 4 kali tanam ini hasilnya menurun, inilah nanti untuk motivasinya menaikkan produksi gitu kan. Kita upayakan, kita berupaya ini supaya pohon sejahtera ya kan. Kayak pun ya karena kita udah pakai semalam itu selama Januari kita udah tanam ya kan. Kalau bisa malam itu jadwal kita April itu harus sudah tanam lagi mulai. Ini pun udah terlambat nih sebenarnya kita kan. Udah telat ya. Nah jadi untuk mendukung program ini ya mohonlah bantuan dari Bapak Ibu juga ya kan, untuk saling membantu lah kita ya kan. Nah, karena tanpa Ibu Bapak pun kami pun nggak ada apa-apanya ya kan. Anggota pengurus kelompok tidak ada kalau tidak ada anggota ya kan. Jadi perlulah dukungan anggota kelompok sama yang bagus lah kita ya kan. Jadi mungkin untuk kedepannya ini kalau bisa segera kita menyemai, kalaupun air udah masuk olah tanah lah ya Pak. Nah, karena ini udah lama juga panen saya tengok ya kan. Nah, segeralah ya Pak untuk membantu kita semua di sini ya kan. Jadi mungkin ada dari penyuluh juga, ada kira-kira yang lanjut itu aja. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja langsung ke PT Bio pertama ya untuk menyampaikan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya mohon maaf sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya ya. Nama saya Amarsa, saya tinggalnya di Medan ya. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh PT Bio bagaimana di daerah Medan, khususnya Medan kemudian Aceh, bisa meningkatkan hasil pertanian yang maksimal. Alhamdulillah program kami tahun semalam ya, tahun panen semalam rata-rata yang menggunakan Biosoltamak ini Biosoltamak ini dalam per hektar cuman dibutuhkan 10 kotak. Nah 10 kotak, kemudian pupuk kimia cukup 25% dari biasanya. Nah, kenapa kita harus pakai organik? Karena program pemerintah sekarang mengarah ke organik. Ya, kenapa? Karena tanah kita saat ini sudah banyak sekali yang rusak karena penggunaan pupuk kimia tadi. Nah, tanah tambah keras, kemudian hasil tambah menurun, kan gitu. Jadi program pemerintah bagaimana dengan organik pertanian kita bisa meningkat. Alhamdulillah untuk tahun panen semalam ya, untuk daerah yang sudah pakai sambil dimakan nih Pak kuenya. Itu rata-rata yang menggunakan Biosoltamak ya, dengan Biosoltamak dengan kemudian pupuk kimia 25%.
itu panen di atas 8 ton. Bahkan ada sampai 11 ton. Nah, kemudian sebelum pakai ini mereka rata-rata paling panen 6 ton. 5 ton setengah, 6 ton, 7 ton udah banyak sekali. Bedar tanahnya itu airnya bagus di perairan, tapi hasilnya belum maksimal. Jadi dengan program geotambang ini yang jelasnya petani mengurangi biaya pemupukan ya, kemudian panen mempercepat, biasanya 100 hari, jadi misalnya 92 hari sudah panen. Kalau contoh padinya kita juga sudah ada padi sehat Pak, beras sehat. Jadi beras kita sudah organik. Jadi kalau sudah organik kan tambah penyakit kita juga kurang kan gitu. Jadi kalau untuk penggunaannya yang jelasnya untuk lahan 1 hektar itu kita butuhkan 12 kotak sama untuk hama penyakit. Agen hayati ini untuk hama penyakit. Contohnya sundap ya kalau padi, penggerek batang. Kemudian belok ya kalau bahasanya belok ya. Yang pertama makanya kita olah tanah dulu. Jadi sumber apapun tanaman kita, mau padi, mau sawit, mau apapun, yang paling utama yang perlu kita olah adalah tanah. Jadi pengolahan tanah yang harus kita benahin. Jadi segala macam penyakit tanaman itu 95% itu dari tanah. Jadi tanahlah yang harus kita benahin. Jadi cara pengolahan tanahnya bagaimana? Nah untuk seperti ini di sini pakai pupuk kandang nggak ini Pak? Pakai Pak. Ada pakai pupuk kandang ya? Itu bagus sekali Pak. Artinya gini, kalau kita pakai pupuk kandang, itu pupuk kandang kan belum jadi ya. Nah bagaimana cara kita menjadikan pupuk kandang? Nah ini sangat perlu sekali supaya bakteri ini tidak banyak. Jadi untuk 5 ton pupuk kandang kita butuh ini 1. Kita fermentasi dulu. Kita campur dengan contohnya rumput-rumputan ya. Kemudian batang pisang, itu bagus sekali batang pisang, rumput-rumputan. Batang pisang itu bagus untuk karena dia banyak mengandung NPK. Jadi waktu kita fermentasi membuat kompos, contohnya kan 5 ton tai sapi ataupun Kambing. ayam ataupun ini kan. Nah, kita kasih ini 5 ton kita 1. Jadi kalau penggunaannya bisa untuk 5 hektar sawit, 5 hektar padi. Nah, kita fermentasi penamat sebulan lah. Nah, cara fermentasi nanti saya akan ajari juga. Jadi kita masukkan dulu kotoran hewan kan, kemudian campurkan dengan rumput ini kita potong, masukkan ke dalam. Kemudian cari batang pisang cincang yang halus, masukkan ke dalam. 1 bulan sudah jadi. Nah, tebarkan ke lahan yang ada. 1 hektar cukup 1 ton. Karena sudah fermentasi. Nah, kemudian cara pengolahannya gimana? Ini kan sebelum diolah ya. Kalau bisa jangan sering kita membakar lahan. Contohnya kan ini apa ya? Udah siap panen. Udah siap panen, balik damen gitu kan. Usahakan jangan dibakar, Bu. Kenapa? Kalau kita bakar, itu mikroba yang ada di dalam tanah itu lama-lama akan habis. Jadi kita membuka pola ke zaman dahulu. Itu lebih bagus jangan dibakar, Bu, tapi waktu balik damen biarkan dulu 1 minggu kan, baru kita jetor lagi. Nah, itu lebih bagus. Jadi sisa daripada damen tadi itu jadi kompos ke tanah kita. Nah, jadi usahakan mengurangi pembakaran supaya tanah kita tambah subur. Nah, kemudian pupuk kimia tadi jauh-jauh lah kita kurangin, contohnya seperti urea, KCL. Nah, kalau kita menggunakan pupuk ini itu bisa memangkas per hektar bisa memangkas 1.400.000 dari biaya pengiritan dananya. Itu kita ya. Kemarin dibawa sama Pak ini nggak dibawa pula. Nanti kita bisa sama Pak Ginting melalui WhatsApp bisa. Jadi penggunaan seperti itu. Jadi cara pengolahan tanah. Jadi kita harus ukur dulu pH tanah kita. Pak, dikelilingkan aja susah. Boleh lihat tuh. Kita sama. PPL-nya nggak sama nggak nggak klaim Amerika ngomongin. Pak Bosi mana mau kena biji dia? Ini sama semua ini. Nah, itu damburian ini siji ya, Yang penting kita, Bu, kalau mau tanam Bapak-bapak ya, kita ukur dulu pH tanah kita. Nanti kita kerjasama dengan Bapak ini ya. Kita ukur pH tanah itu berapa. Nah, pH tanah yang paling bagus untuk tanaman 6,5 sampai 7 ke atas. Nah, itu penyakit sudah jarang terjadi. Jadi kalau kita mau ukur tanah ini kan kadang-kadang ada yang 4, ada yang 5. Nah, jadi kalau memang seperti itu berarti kadar asam kan terlalu tinggi. Nah, itu kenapa? Karena saking banyaknya kita gunakan pupuk kimia tadi. Nah, itulah yang membuat tanah kita, unsur tanah kita kurang subur. Kita ukur Pak tanahnya. Ya, nanti setelah kita pemupukan, nanti kita lihat. Nah, sebelum pemupukan kita ukur tanah. Kita ukur, oh ternyata cuma 4,5. Nah, setelah kita pupuk nanti akan naik dia 6. Nanti setelah sudah rutin bisa jadi 7. Jadi tanah kita semakin subur, tanaman juga semakin subur. Kalau tanaman subur, penyakit pasti kurang.
Jadi untuk mengurangi penyakit contohnya sundep, penggerek batang, inilah kita campurkan dengan ini tadi. Agen hayati ini. Ini agen hayati untuk hama. Kalau itu untuk penyubur tanah. Biasanya di sini panen berapa ton, Bu? Kalau panen rata-rata Pak 1 hektarnya 6-7 cuman Nah, Pak. itu kan masih jauh di ambang ini ya, Bu. Karena kalau kita hitung-hitungan, biaya pemupukan kita itu nanti balik modal pun enggak. Dulu pernah Pak sampai mencapai 8-9 ton. Itu tanah dulu masih subur. Bukan, pakai pupuknya ngebut. Nah, ya makin banyak pupuknya makin banyak biaya. ya kalau kita hitung-hitungan nanti Ya tetap terus kalah. terang, Ya, memang terus karena terang, kan Pak. 3 bulan yang kita panen. Jadi kita hitung kalau 1 hari kita digaji 100, berarti 9 juta. Ya kan? Nanti kita tambah pupuk, jadi balik modal. Jadi gitu-gitu aja. Jadi kita taraf kita nggak bisa meningkat. Kan gitu. Ya semoga aja Bu dengan kita bekerja sama dengan Biosotamak ini hasil pertanian kita untuk kedepannya meningkat. Kalau untuk wilayah sini memang keasaman masih tinggi banget Pak. Ya, tadi juga saya di kantor Bu. Mungkin Kantor apa tadi karena juga. ini Pak, karena baru alih fungsi dari sawit ke Itu nggak jadi masalah Bu sebenarnya. Alih fungsi dari sawit dulu sawit ya, ya langsung pindah ke semua situ. rata-rata sawit. Ya nggak jadi masalah sebenarnya. Daerah Pantai Cermin itu kan Pantai Cermin Perbongan Sawit. itu rata-rata sawit. Iya. Yang gini sekarang dikorek jadikan persawahan. Nah, tapi diolah dulu. Cermin dah coba dulu. Ya kita olah dulu dengan pupuk kandang tadi yang sudah kita fermentasi. Tempatnya Pak Misno ya Pak? Di Pantai Cermin. Iya. Tempat apa? Pantai Cermin. Kita di daerahnya Pribadi ya. itu ke pribadi, di daerah pribadi. Kemarin bukan oleh PPL awalnya kan, kita kan uji coba dulu ke masyarakat. Jadi untuk tahun ini PPL sudah mengambil semua alih ke situ. Artinya gini Bu, nanti kalau kita memang mau pakai Biosotamak, itu sebelum kita olah, ini contohnya lahan ya, kita keringkan dulu, kemudian kita pupukkan ini dalam per hektar itu 4 kotak, ya. Tapi harus kita fermentasi dulu. Kita campur dengan air tebu atau air kelapa. Ya 1 Supaya liter itu. kita kasih 1 ya, 1 liter kita kasih 1. Fermentasi maksimal dia 3 hari sampai 1 minggu. Kenapa harus fermentasi? Karena dia ini nakroba. Jadi mikroba ini hewan ya. Jadi di dalam kandungannya ini ada 1.700 miliar. Jadi semakin lama kita hidupkan ini semakin banyak hidupnya. Jadi tanah kita semakin subur. Makanya zaman dahulu kan tanah kita kan banyak tai cacing. Ini kan yang kita ceritakan kan itu padi. Iya. Jadi kalau untuk palawija diantar Semua tanaman bisa. Semua benar. Beda, cara aplikasi aja berbeda. Jadi kalau untuk disemprotkan bisa. Bisa, disemprot bisa, dikocor bisa. Nanti kita akan jelaskan semua. Jadi kalau untuk padi ya, untuk pengolahan tanah awalnya, ini tanah nih sudah kita jetor ya, kemudian kita siramkan dulu ini dengan ini, kita mix dengan ini. Agen hayati. Kenapa? Karena dengan pakai agen hayati, inilah untuk mengurangi sundep, ya, kemudian bakteri yang jahat di dalam itu kita campurkan. Nah, ini kita fermentasi 3 sampai 1 minggu. Kemudian semprotkan ke lahan merata. Nah, kemudian ya kalau nanti sebelum kita ukur pH tanah, sebelum kita semprot ukur pH tanah dulu, Cak. Kalau 4, kalau sudah bu ini biasanya naik jadi ke 6. Tapi kalau nanti sudah kita pupuk yang kedua itu bisa ke 7. Nah, pertumbuhan padi makin subur kan gitu, anakan jadi banyak. Jadi dari mulai tanam sampai panen kita cuma butuh pemupukan pertama 1 kali, kemudian setelah tanam 10 hari 1 kali, kemudian umur 15 hari kita kasihlah yang namanya pupuk kimia cukup 25% aja Bu. Jadi misalnya 100 kilo kita kasih 25 kilo. Ya, jadi kurang 75%. Kilo gitu. Nah, 25%. kalau sekarang coba urea KCL berapa? Kalau ini Pak 13 rantai. 13 rantai kan berarti setengah hektar. Biasa saya gunakan pupuk kimia 2 pasang, berarti 200 kilo. Nah, 200 kilo. Jadi maksimalnya gini lah, kalau untuk kebutuhan pupuk rata-rata per hektar ya, itu urea biasanya dia 4 sak. Ya, Ya, iya, kemudian Pak, ya. KCL itu dia 1 sak. Sekarang udah nggak pakai Pak, mahal Nah, banget. kemudian ada yang namanya TSP ya, TSP TSP. SP36 1 sak. Ah, Itu hitungannya. Kalau per Oscar hektar 3 sak. kan gitu. Lain lagi nanti kita ada racun-racun untuk hama segala macam kan juga ada kan gitu. Jadi kalau kita sudah pakai ini boleh kita gunakan tadi cukup 25%-nya aja. Jadi kalau kita biaya pemangkasan tadi lebih irit sekali Bu. Jadi setelah kita tanam umur 10 hari kita semprotkan sekali. Kemudian umur 15 hari kita kasihlah pupuk kimia tadi. Nah,
Untuk mengurangi sundep juga, kalau bisa taburkan garam sekalian. Garam tuh nggak butuh banyak Bu, dalam per rantai itu cuma 1 kilo aja. Kalau kami di pembenihan Pak. Ya, di pembenihan juga pakai air bagus. garam. Cuman hati-hati. Begitu kita pembenihan, kita benihnya di darat atau di ini. Di darat. Nah, kalau di darat itu lebih bagus Bu. Kalau di darat lebih bagus, artinya gini. Kalau kita pembenihan di darat, dia mengurangi penyakit yang namanya penggerek batang juga masih berkurang. Tapi kalau kita langsung ke lahan itu penggerek batang itu sering terjadi. Jadi kalau memang ke lahan, tapi kan tumbuhnya sedikit Bu. Iya. Jadi sebelum kita menaburkan bibit juga kita harus gunakan gimana caranya supaya bibit itu hasilnya bagus. Nah, kita harus teori ya, artinya teori. Contohnya nih kita sudah punya bibit nih, mungkin di sini rata-rata impari 32 ya Pak ya. Iya Pak. Nah, impari 32. Nah, itu dalam per hektar berapa total ya Pak? Berapa kilo itu? 25 kilo itu cukup 1 hektar. Nah, 25 kilo sebelum kita tabur, alangkah bagusnya kita rendam dulu dengan air garam. Iya Pak. Nah, air garam itu gimana? Kita harus membuat air garam dulu. Jadi harus tahu bagaimana mengolah air garam. Nah, sebelum kita rendam dengan air garam dulu contohnya dalam tong nih ya. Iya. Nah, masukkan dulu garam kira-kira 2 sendok. Iya. Kemudian masukkan telur 1. Iya betul. Nah, masukkan kalau sudah mambang baru kita Berarti udah gunakan. jadi. Nah, itu salah Udah satu bisa kan. kita Nah, aduk. baru cuci dengan ini, Bu. Ini jangan dibuang cuciannya. Masukkan di situ supaya apa? Supaya bakterinya tadi berkurang. Nah, karena kan nggak mesti yang sudah itu sehat benar-benar sehat. Jadi kita fermentasi dulu kan, kita cuci dengan ini sisa garam tadi baru kita taburkan ke lahan. Nah, ini yang habis rendaman tadi jangan dibuang. Itu bisa disemprotkan ke lahan. Bekas cucian tadi jangan kita buang, tapi semprotkan lagi ke lahan. Yang tadi untuk 4 tuk tadi per hektar. Jadi kalau ini kan 13 rantai berarti cuma butuh 2 tuk. Kalau itunya Pak berapa itu? Harganya Harganya? bisa ditanya sama Harganya penyuluhnya. Sama bawa penyuluhan. Sudah ditentuin. Misalnya kita pun kasih harganya tuh ekonomis banget, Bu. Yang Jadi jelasnya nggak mahal. Yang pasti mungkin Ibu ya. pun terkejut semua nanti harganya murah tapi bisa fungsinya untuk banyak kan. Kalau gitu. bapak-bapak di sini sudah kenal ini belum eco farming? Belum pernah ya? Sudah pernah. Udah Pak. Nah, eco farming berapa? 250.000 ya, Pak? Ya, Bang Midi ya udah mati cabai. Kenapa eco farming 250.000? Karena dia jualnya sistemnya mau telepon marketing. Iya Pak. Nah, Betul. kalau di sini ini di bawah daripada harga ini, Bu. Ini satu pabrik. Nah, kalau ini nakrobanya sekitar 1.300, di sini 1.600. Jadi lebih banyak ini. Lebih besar. Diutamakan karena langsung kita dari pabrik, Bu. Ini kita langsung dari pabrik, bukan mau telepon marketing. Kalau ini di telepon marketing kan. Nah, ini juga cara menggunakannya, makanya saya bawa 2 contoh ya. Mungkin yang sudah pernah di sini yang tahu, hati-hati produk palsu. Iya itu udah mati. Maka kemarin saya tanya sama Pak Muslim. Nah, Kalau yang bawa kemarin orang Payaroba Pak. nah ini lihat, ini yang palsu Bu. Kalau palsu dia seperti ini. Nah, baunya apa? Ini nggak boleh lihat ini. Yang sudah pakai coba ini palsu. Ya, karena Kenapa? Karena tujuannya mereka ngejar semua poin viral. aja mereka. Tujuannya udah lain. Tujuannya bukan memakmurkan rakyat, tapi mencari uang. Kalau yang asli dia di make-nya seperti ini. Malah hadiahnya listrik Pak. Hadiahnya listrik. Saya, Bu, Ada mohon maaf ya. hadiahnya. Saya juga mitra dari sini, Bu. Sebelumnya, saya juga sudah mendapatkan motor, bukan saya pamer ya. Sudah dapat motor ini cuma 6 bulan. Kenapa saya lari ke Biasa Utama? Karena tujuannya bisnis tadi, tujuan bisnis doang, nggak ke masyarakat. Artinya edukasi ke masyarakat tadi nggak. Yang penting hasilnya omsetnya besar, ya sudah gitu loh. Jadi saya berpindah alih ke Biasa Utama. Pak. Ini kok baunya kayak gini. Itu barang palsu, Bu. Yang biosoltamak bau jamu. Bau jamu kan. Ini yang aslinya. Minum nggak jadi masalah. Boleh dikasih. Ini yang palsunya ini Pak. Iya, ini yang Boleh digilir Kita gunakan biar buat- semuanya Itu kelihatan. hasilnya juga bagus. Karena saya memang awalnya dari Ini yang palsu. Jamu. Ini palsu. Iya. yang memproduksi ini yang palsu kan Pak. Iya, Ini yang itu yang asli. Nah, yang asli di make itu, di lem. Kalau yang palsu diginikan. Jadi kita kalau beli di Shopee, di apa banyak kan seperti ini. Kotaknya bagus, memang harganya murah, Bu. Di Shopee itu cuma 50.000, tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk apa? Buang duit. Kalau yang asli dia di make seperti itu. Jadi eco farming dengan Biosoltamak ini satu pabrik. Kasih keliling aja, Bang. Enggak apa-apa. Kasih keliling. Kasih keliling aja. Biar Keliling kelilingin aja.
Semua sawit juga semua. Itu sawit kita Bu, kemarin di Loksmawe, itu kan ada PT di Blangkolam. Itu kurang lebih 460 hektar. Jadi kita demplot pertama di sana kita siramkan sekali. Sebelum kita siram pH tanah mereka 4,5. Begitu kita siram, nggak sampai 15 menit langsung 7 pH-nya. Nah, jadi sekarang nang dikerjain Pak. ya, Biasalah nggak sabar ngono. Semangat. Semangat banget ini, Semangat, ya. betul, betul. Karena kemarin kami bisa dikatakan ya gagal juga lah panen kami karena walang sangit tadi juga, pakai leher juga, kresek juga. Insya Allah ikhtiar. Saya dari CBRT Mbak. Kalau orang CBRT pasti kenal saya semua. dari Aceh Pak. Ini sawit ya Pak? Ya, ini Waktu sawit. itu saya ambil uang Mbak. Jangan dikawal sama tentara Soalnya juga 20 di juta. sana. Saya Maksudnya berapa nggak semua. kali dapat. Iya. Kenapa saya? Sekali semprot hasilnya bagus. Ini habis lebaran haji mereka order banyak. Iki Wak Sumi nih, sing sawite beretar-etar. Ternyata harganya itu separuh. Didengerin Pak. Silihat. Bu, Ini jualnya 2,5. itu sawit. Sawit. Jadi semua tanaman bisa, mau jeruk, sawit, jagung, bisa. Misalnya kita jual 200 lah, hitungan 200. Bisa. Dan bagus. Kemudian banyak itu kasih Cabai, semua. Cabe no, cabe no. Cabe. Saya lari ke sini kenapa? Karena ini pabrik. Di Loksmawe Alhamdulillah karena saya Ya gini aja. ada yang Ini kan kita udah mau mati lah. Ya, kita demo. Sawitnya kita demplot. Demplot kedua iya, hijau lagi terus keluar buahnya. Kami kalau mengenang Iya, betul. itu 8 bulan ini buktinya kayak gramason dan Tapi Pak, ya biasanya produk ini kan petani kan belum ada yang mati. Alangkah baiknya kalau ada dempot memang. ini. ya Iya. kita dempot di sini Dempot setengah di hektar sini. ini. Kita Pak maaf cakap. Kita dempot, petani kan tahu semua. Betul, Kalau betul. cuma kita ngomong begini begitu, Ya. Ya. kan nggak tahu khasiatnya. Ini kan Emang gitu, soalnya tujuannya gini Pak. produk kan Eh, banyak ini yang ditawarkan petani. Semua tawarkan. Ya, Cuma kalau betul. menang itu tadi Pak. Ya, Dempot. benar. Yang Betul, yang Mbak. kedua gini ya, Pak. Produk kita sudah ada izin. Kemudian uji coba dari LBRA, dari pertanian ITB, kemudian Universitas Penjajaran, kemudian izin daripada Menteri Pertanian. Iya. Nah, ini Kita yang udah udah satu ada kekuatan. bos kita menterinya langsung Pak. Nah, kemudian yang punya pabrik ini juga salah satunya Kementan kita. Kakaknya Pak Mendiang. Siapa namanya itu sales dari DJW itu? Kan gue bilang masuk dari kita kan. Kalau nggak ada dempot siapa yang tahu? Iya, Kan betul kan? Ya makanya kita nanti kita dempot yang ini 13 rantai ini kita bandingkan. Nanti bandingkan ya, Bu, yang setelah Iya. yang tanam dengan Iya, ini betul. dengan yang itu nanti kita bandingkan Sebelahin, sama dibedain tanam. aja. Contohnya 13 rantai nih. Kita ambil 10 rantai. Yang 3 rantai biarkan. Iya, Nah, Ada kita buat dikasih perbandingan batas gitu. pertumbuhannya. Nah, situ nanti kita akan balik buat perbandingannya. Nah, Ya. kalau jagung sudah lihat aja di sana. Baru 1 kali pemupukan.